Halo semua, kita ketemu lagi dan sesuai dari request kalian semua, kali ini aku akan membuatkan video tentang tanya jawab atau Q&A. Ya, jadi ceritanya beberapa hari yang lalu aku sudah membuat kolom pertanyaan di Instagram dan juga di YouTube di bagian komunitas ya, di kolom komunitas. Nah, aku buat kolom pertanyaan itu barangkali ada pertanyaan yang mau kalian sampaikan kepada aku untuk dijawab secara langsung, dan aku terima kasih sekali buat kalian semua. Dan aku nggak menduga, wow, aku terhura yang tanya ternyata banyak banget. Di Instagram aja ada kurang lebih 70 pertanyaan, dan juga di YouTube kurang lebih ada 105 pertanyaan. Terima kasih banget ya yang udah kepo-kepo ke aku. Ya, walaupun pertanyaannya ada yang sama, ada yang deket-deket, hampir-hampir sama, tapi nggak apa-apa. Nah, jadi di sesi Q&A ini aku ambil 4 pertanyaan aja. Jadi 2 dari Instagram dan 2 dari YouTube. Ya, jadi biar adil ya, dari YouTube-nya 2, dari Instagram-nya 2, jadi 4 pertanyaan. Dan sesi Q&A ini, video sesi Q&A ini akan aku tayangkan setiap minggunya di weekend 1 kali. Jadi kalau nggak hari Sabtu ya hari Minggu ya. Jadi kan aku kan upload videonya 2 hari sekali ya. Jadi bisa kejatah di weekend tuh hari Sabtu, kalau nggak di hari Minggu. Jadi di antara hari itu aku tayangin sesi Q&A ini selama masa karantina dan selama belum bisa ngetrip karena keretanya masih batal semua, nggak jalan, dan juga selama masih dalam kondisi karantina virus ya. Jadi biar YouTube-nya nggak kosong-kosong amat, nah aku buatin sesi Q&A ini. Jadi aku terima kasih sekali buat kalian yang sudah bertanya, dan yang nanti pertanyaannya nggak aku tayangin di sesi Q&A ini karena saking banyaknya itu nggak mungkin ditayangin semua. Aku mohon maaf dan jangan khawatir, nanti aku sediain waktu live, kalau nggak di YouTube nanti sama live di Instagram. Nanti aku kasih waktu buat nge-live di YouTube dan Instagram buat jawabin pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab di sesi Q&A ini. Jadi jangan khawatir, pokoknya pantengin terus Instagram saya dan juga YouTube saya. Jadi jangan lupa add dulu Instagram saya, nanti alamatnya di sini, dan juga YouTube saya juga di subscribe. Nomor 1. Oke, pertanyaan pertama ini datang ambil dari YouTube dulu ya, dari akun YouTube bernama Noris Wijaya ya. Hashtag tanya Mazda. Mas mau bertanya, sejak kapan sih Mazda suka dengan dunia kereta api? Pernah nggak sih ada teman yang merasa aneh atau bertanya atau heran tentang hobi kalau suka kereta api? Dan pengalaman pertama dan pengalaman yang sangat berkesan, naik kereta itu kapan dan naik kereta apa? Waduh, ini pertanyaannya satu tapi beranak-anak. Oke, aku jawab satu persatu ya. Oke, sejak kapan sih Mazda suka dengan dunia kereta api? Jadi aku itu suka kereta api itu dari TK, dari waktu aku masih TK ya. Jadi ceritanya gini, dulu aku kan lahirnya di Tegal. Nah, di Tegal itu kebetulan rumahku itu di perumahan yang berada di sebelah rel kereta api. Nah, jadi ya kalau anak kecil kan masih polos-polosnya ya. Jadi kalau setiap sore itu naik sepedaan gitu, latihan naik sepeda, jalan-jalan, itu pasti diantar ke pinggir rel di perumahan, tapi yang di pinggir rel itu. Dan ya setiap sore itu pasti nonton kereta api. Berlanjut sampai aku TK kecil itu setiap sore dulu diajak ibuku pasti ke stasiun setiap sore. Jadi sampai petugas stasiunnya itu hafal banget, setiap sore itu pasti ada aku nonton kereta api di stasiun. Jadi ya itu, jadi awal mulanya suka kereta api itu udah dari TK. Jadi ya karena rumahnya dekat rel kereta api dan sering diajak ke stasiun Tegal waktu itu, jadinya ya ke bawah sampai sekarang ya. Oke, lalu ada nggak sih temen yang merasa aneh atau heran atau bertanya? Banyak guys.
Jadi dari SD, dari SMP, dari SMA itu setiap kali ada tugas, terutama kalau tugasnya itu mengarang bebas, itu pasti aku selipin cerita tentang kereta api. Dan ya itu menjadi pertanyaan banyak banget dari guru, dari temen, dari bahkan saudara sendiri pun, saudara-saudaraku di luar kota sana itu juga tanya, loh kok suka dengan kereta api, suka dengan yang namanya lokomotif, gerbong dan segala macamnya. Itu banyak, jadi banyak yang bertanya dan banyak yang heran. Tapi ya selama itu hobi yang positif dan hobi yang nggak negatif, ya positif ya. Nah jadi mereka nggak terlalu mempermasalahkan sih, malah mendukung bahwa suka kereta api itu bukan hal yang merupakan negatif ya, bukan hobi yang negatif. Bahkan teman-temanku SMP SMA itu sampai nyebut aku itu master sepur. Jadi perpustakaan kereta api berjalan waktu itu. Jadi ya udah dibuat seneng-seneng aja, dibuat santai-santai aja. Terus pertanyaan lagi nih, dan pengalaman pertama dan pengalaman yang sangat berkesan naik kereta api. Jadi pengalaman pertama naik kereta api itu aku nggak tahu ya, karena aku waktu itu masih bayi. Aku diceritain sama ibu bapakku. Jadi pertama kali aku naik kereta api itu pas bayi, naik kereta api Purbaya waktu itu. Jadi karena bapak sama ibuku itu aslinya Klaten, waktu itu aku dari Tegal ke Purwokerto dulu itu naik bis ceritanya. Terus dari Purwokerto sampai Klaten itu aku naik kereta api, namanya kereta api Purbaya. Nah kereta api udah nggak ada ya sekarang. Nah itu katanya waktu kecil tuh aku sempet pertama kali naik kereta api itu naik kereta api Purbaya itu dari Purwokerto sampai Klaten. Terus pengalaman berkesan naik kereta api itu kapan dan naik kereta apa? Ya jelas pengalaman berkesan paling paling bangga itu, paling berkesan itu naik kereta api Gajayana New Image ya, yang udah aku videoin di sah yang edisi keberapa ya, sah edisi yang kedua atau ketiga ya, nanti ada di sini lah pokoknya, yang aku naik kereta api Gajayana New Image itu pengalaman sangat berkesan. Karena apa? Baru pertama kali aku naik kereta itu, keretanya bagus banget, udah kayak pesawat. Jadi interiornya udah kayak pesawat, eksteriornya itu waktu itu masih menceling, masih grace dari Inka, itu bener-bener kereta baru, bukan kereta rombakan. Jadinya itu pengalaman paling berkesan itu naik kereta api Gajayana di tahun sekitar tahun 2011-2012 waktu itu. Jadi begitu Mas Noris Wijaya pertanyaannya, terima kasih sekali. Jadi sudah aku jawab semuanya. Nomor 2. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Dan pertanyaan kedua ini aku ambil dari Instagram akun BLHQIU. Kalau ada salah ucapan mohon maaf ya. Pertanyaannya gini, Mas, hunting pakai kamera apa aja? Dan dulu hunting itu terinspirasi oleh siapa? Jadi aku hunting itu biasanya pakai dua kamera ya. Karena aku itu kalau selain merekam video kereta juga memfoto ya. Jadi ada dua kamera yang aku pakai. Yang pertama itu buat memfoto itu aku pakai DSLR Canon. Nah ini kameranya. Ini Canon EOS 1300D. Ini kasta terendah dari Canon. Ya ini Canon yang kalau di kelasnya itu paling kecil, dan juga ini kayaknya paling murah ya di kastanya Canon ya. Ya emang sengaja nggak beli kamera Canon DSLR yang mahal-mahal, yang penting bisa buat motret, dan dibantu sama lensa ya, lensa Nikkor ini. Jadi kalau huntingnya butuh zoom kali 25 itu banyak spot yang harus pakai zoom ya, harus pakai kamera lensa panjang. Jadi kamera DSLR ini kalau nggak pakai lensa panjang, pakai lensa yang bawaan itu cuma 55 mm ya. Jadi aku beli sekalian tele itu namanya itu lensa panjang, sebutannya tele, ini 55-250 mm. Jadi aku udah cukup hunting untuk memotret ya ini ya. Kalau memotretnya aku pakai kamera DSLR Canon 1300D dan juga bantuan lensa Canon ya, lensa Canon.
Lalu buat merekam itu aku pakai kamera mirrorless Canon EOS M10. Ini kameranya lagi aku pakai buat bikin ini, jadi aku tunjukin aja kardusnya ya. Nah ini, jadi gini nih kameranya. Ini kamera buat aku bikin video ya, vlog ya, hunting yang bisa kalian nikmati di YouTube itu. Aku bikinnya pakai kamera EOS M10 ini. Sebenarnya bisa sih pakai DSLR-nya, DSLR Canon yang ini yang 1300D. Cuma kalau buat memvideo itu karena ini fisiknya berat dan besar, jadinya kalau bikin vlog itu goyang-goyang gitu ya, nggak stabil. Jadinya biar lebih stabil, biar lebih bagus videonya sedikit, jadi aku beli yang kamera versi rendah gitu ya. Jadi aku pakai dua kamera, DSLR untuk memotret, DSLR Canon EOS 1300D, dan mirrorless M10 untuk merekam atau membuat vlog. Dan hunting itu terinspirasi oleh siapa? Jadi aku itu hunting itu nggak terinspirasi dengan orang ya, bukan orang tertentu, tapi terinspirasi oleh ini, oleh buku ini. Nah pasti kalau relevan yang lama udah tahu ya. Jadi ini majalah kereta api atau gokilnya disebutnya majalah KA. Jadi itu aku pertama beli majalah kereta itu pas aku itu kelas SD lah, kelas 2 atau kelas 3 itu aku di stasiun Purwokerto itu. Waktu itu lihat kok ada yang jual majalah kereta ya. Nah itu aku beli majalah kereta ini, dan kok di dalamnya ini banyak foto-foto kereta api yang bagus, dan juga ada salah satu halamannya itu berisi tentang relevance yang lagi hunting kereta api. Nah aku terinspirasi oleh salah satu foto, kok banyak ya kereta orang-orang yang motret kereta api, jadi kok pingin jadinya. Nah waktu itu aku masih pakai kamera punya ayahku, yang kamera yang film itu dah, yang film yang kalau mau nyetak fotonya itu harus dibawa ke tokonya, itu belum ada digital, belum ada kamera digital itu. Jadi nyoba-nyoba pertama kali pakai itu, dan lama-kelamaan setelah masa itu jadinya sering hunting sampai sekarang. Jadi itu pertama kalinya aku hunting itu nggak terinspirasi oleh orang tertentu, tapi terinspirasi oleh buku itu tadi, oleh majalah kereta api. Nah sekarang majalah KA-nya sudah nggak ada lagi, sangat disayangkan, padahal bagus-bagus ya. Semoga di waktu mendatang ada majalah-majalah baru lagi yang khusus untuk membahas kereta api, jadi kita bisa belajar bareng-bareng tentang kereta api gitu. Terima kasih atas pertanyaannya. Akun Instagram @blhqiu. Terima kasih pertanyaannya, udah aku jawab ya. Nomor 3. Oke lanjut, kita ke pertanyaan yang ketiga. Nah ini pertanyaannya dari Maha Sultan Adijasa Yudi, karena kalau nggak dijawab nanti aku takut kualat. Jadi aku sungkem dulu sama Maha Sultan. Jadi Maha Sultan tuh tanya gini, Mas Adijasa ya, suka duka apa selama jadi konten kreator di YouTube seputar perkereta apian? Hal apa yang paling berkesan yang berkaitan dengan dunia perkereta apian? Terus, kenapa foto-fotomu bagus-bagus semua? Skill dewa, tanya Mazda. Aduh, gak ada skill dewa ya, gak ada skill dewa, Hu. Please, jangan panggil aku skill dewa. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Oke, aku jawab pertanyaannya ya. Suka duka selama jadi konten kreator di YouTube seputar perkereta apian. Banyak sukanya sih daripada dukanya, karena emang kalau sudah backgroundnya suka dengan kereta api, pasti apapun itu banyak sukanya ya. Sukanya itu ya kita dapat ketemu teman banyak, teman-teman sehobi, terus bisa berbagi informasi tentang kereta api. Jadi itu ngevlog itu, kalau aku itu sebisa mungkin membagikan informasi ke kalian. Jadi misalnya tentang kode-kode kereta, kode lokomotif, nomor lamanya lokomotif, nomor barunya lokomotif, aku sebisa mungkin memberikan informasi ke kalian. Jadi itu sukanya ya bisa berbagi, jadi pengetahuan yang aku miliki bisa aku bagiin ke kalian semua. Jadi itu sukanya ya, banyaklah sukanya. Lihat pemandangan yang indah, kita juga bisa belajar berinteraksi, bersosialisasi, berekspresi di dunia media sosial ya kan.
jadinya banyak sukanya. Dukanya ya sedikit sih, paling ya lelah aja, capek, karena kita kan harus banyak melakukan perjalanan ya kalau nge-vlog ya. Naik kereta api itu ada capek, terus mikirin konsep, jadi bikin video YouTube itu harus pakai konsep ya. Jadi gimana openingnya, gimana isi vlognya, gimana kereta apa yang mau dinaikin, apa yang mau dibahas di vlog itu. Jadi kadang itu memikirkan itu tuh capek ya, males gitu ya, males. Terus ya habis itu ada lagi, setelah kita membuat kontennya, capek ngeditnya ya kan. Jadi kalau ngedit itu harus punya mood. Jadi kalau udah nggak mood ngedit itu nggak bakal jadi, teman-teman. Jadi kalau udah nggak ada niat dari dalam, ngedit itu nggak jadi. Jadi kadang vlogku dibuatnya bulan lalu baru tayang sekarang. Nah itu ya mohon dimaklumi ya, karena ngedit itu butuh juga imajinasi ya. Imajinasi kayak SpongeBob. Jadi butuh pemikiran, butuh konsep, apa yang mau diedit, mau dibikin apa videonya. Jadi itu butuh pikirannya. Itu sih dukanya, sedikit lebih banyak sukanya. Terus hal apa yang paling berkesan berkaitan dengan dunia perkereta Hal apa yang paling berkesan? Ya tentang kereta api itu sendiri ya. Jadi sangat terkesan sekali dengan moda transportasi yang satu ini. Jadi punya banyak keunggulan dibandingkan yang lain, moda transportasi darat yang lain. Jadi kalau misalnya kita naik mobil masuk ke jalan raya yang macet, nah kereta nggak bisa langsung. Terus kalau naik mobil juga pemandangannya cuma rumah ya kan. Kalau di kereta bisa lihat gunung, bisa lihat sungai, bisa lihat sawah hijau, bisa lihat terowongan, jembatan yang panjang. Jadi berkesannya ya tentang kereta apinya itu sendiri ya. Dan juga keunikannya ya dunia komersilnya, dunia operasinya, lalu dunia bangunan dinasnya, dunia heritage-nya, itu juga merupakan hal yang unik yang berkesan di dunia perkereta apian. Jadi itu hal yang berkesan. Terus pertanyaan terakhir, kenapa foto-fotonya bagus-bagus semua? Enggak. Jadi foto-foto itu jelek semua. Nggak ada yang bagus. Ya kalau misalnya kalian mau menikmati foto-fotoku bisa lihat di Facebookku, nanti aku tulis di sini Facebook, lalu Flickr. Jadi aku kadang hasil foto-foto kereta apiku tuh aku tayangin di Facebook sama di Flickr. Nah nanti kalian bisa lihat akunnya di sini. Oke, terima kasih Mas Adi Jasa telah bertanya dan udah aku jawab semuanya. Kalau misalnya ada yang belum aku jawab atau jawabannya kurang mantep, bisa DM aja lagi. Sungkem. Nomor 4. Next, pertanyaan terakhir ya, karena aku ngambilnya 4 pertanyaan aja ya, 2 dari YouTube, 2 dari Instagram biar adil. Ini pertanyaan terakhir yang keempat dari Dendi_Surya08, akun Instagram @Dendi_Surya08. Hashtag tanya Mazda, supaya di perjalanan kereta tidak bosan, bagaimana cara mengatasi jika merasa kebosanan karena lama di dalam kereta? Oke, jadi gini, kalau menurut aku tuh bosan tuh relatif ya, tergantung orangnya masing-masing. Jadi kalau niatnya atau dari dalam diri sudah seneng misalnya dengan kereta api, itu ya ada kemungkinan nggak akan bosan kalau naik kereta api. Tapi ada beberapa orang yang juga suka kereta api tapi kok bosen, pemandangannya cuma sawah terus lintasannya lurus gitu ya, kayak double track dari Cirebon sampai Jakarta itu ya, itu kan lurus terus jadi bosen gitu ya. Nah jadi supaya di perjalanan itu nggak bosen, bagaimana cara mengatasinya? Ya kalian bisa, kalau aku ya biasanya ya, kalau lagi bosen itu bisa dengerin musik di dalam kereta ya, pakai headset, dengerin musik, terus mengukur kecepatan kereta yang lagi berjalan ya. Biasanya kalau di vlogku itu kan aku tayangin HP ku menayangkan kecepatan kereta api itu berjalan. Nah itu juga bisa ngukur bahwa ini sekarang kereta aku banter banget nih, lari 98-99 km per jam. Nah itu juga bisa membunuh kebosanan. Terus nonton bola ya kan, biasanya kalau misalnya aku naik kereta terus kebetulan ada siaran
bola di TV atau MotoGP di TV, aku juga streaming gitu kan, streaming di dalam kereta. Jadi bisa sambil nonton bola, bisa sambil naik kereta, bisa menikmati pemandangan di luar gitu ya. Terus satu lagi buat mengatasi kebosanan, kalian bisa ke kereta makan. Jadi bisa ngeteh, bisa upacara minum teh ala Mas Risa Anggara. Dan kalau aku, yo pasti Choco Time ya kalau di kereta makan. Nanti ada tayangannya di sini, aku lagi Choco Time. Bisa membunuh kebosanan juga. Jadi bisa ke kereta makan, bisa Choco Time, bisa upacara minum teh, bisa minum cappuccino, bisa makan jajan snack, bisa makan popso, jadi banyak. Dan kalau menurut aku ya, naik kereta api itu lebih menyenangkan dari naik kereta api lain. Membunuh kebosanannya itu lebih banyak caranya ya. Tadi selain ke kereta makan, kita bisa juga jalan-jalan dari depan ke rangkaian paling belakang, bolak-balik itu nggak apa-apa. Yang penting gimana caranya kita bisa mengatasi kebosanan itu ya, kita atur sendiri caranya. Bisa ke kereta makan, bisa nonton streaming, bisa dengerin musik, bisa ke restorasi. Jadi banyak yang bisa dilakukan supaya nggak bosan di dalam kereta kalau lagi perjalanannya lama sekali. Oke, jadi itu aja pertanyaan yang udah aku jawab di Q&A sesi pertama ini. Jadi Q&A ini akan tayang setiap weekend, jadi kalau nggak hari Sabtu ya hari Minggu ya, selama masa karantina pandemi virus. Jadi kita berdoa bersama supaya pandemi ini cepat bisa berakhir dari Indonesia dan seluruh dunia, dan supaya kita bisa berkereta api lagi, kita bisa buat vlog lagi, kita bisa wisata lagi ke destinasi yang kalian inginkan. Seperti biasa, kalau kalian suka video saya yang sudah tayang di YouTube, silahkan kalian tonton dan juga kalian like. Subscribe buat yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis dan juga subscribe itu membantu saya supaya lebih semangat membuat konten-konten tentang kereta api untuk kalian semua. Dan jangan lupa tinggalkan komentar kalau misalnya kalian ada sesuatu yang mau ditanyakan atau ada sesuatu yang mau diucapkan. Yang jelas komentarnya harus positif ya. Jadi selama masa karantina ini tetap jaga kebersihan, tetap jaga jarak, jangan lupa tetap rajin cuci tangan, dan kalau nggak ada keperluan yang penting-penting banget untuk keluar rumah ya udah di rumah aja, biar kita nggak sakit, biar kita nggak kena virus, biar virusnya cepet pergi dari dunia ini. Terima kasih dan sampai jumpa di Q&A edisi yang berikutnya. Dadah.